Kebun Teh Wonosari, Lawang, Malang. Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya sedang berada di perkebunan teh Wonosari, Lawang, Malang ya teman-teman. Ayo kita lihat keseruannya seperti apa. Oke. Ini adalah pintu masuk kebun teh Wonosari ya. Dan lokasi ini kalau ditempuh dari Pasar Lawang kurang lebih memerlukan waktu 21 menit ya teman-teman sampai di pintu masuk ini ya. Dan jalan dari Pasar Lawang menuju sini sangat bagus ya teman-teman, beraspal mulus dan jalannya pun lurus masuk dari sebelah Hotel Niagara ya teman-teman. Jadi kalau dari arah Pasuruan setelah flyover kita belok ke kiri, belok ke kanan ya teman-teman. Perkebunan teh Wonosari dirintis atau dirilis oleh NP Kultur MT ya teman-teman, yaitu perusahaan asing asal Belanda yang membuka perkebunan ini pertama pada tahun 1875 sampai 1919. Jadi perkebunan ini dibuka pertama kali oleh Belanda ya teman-teman ya. Dan dengan berjalannya kurun waktu pada tahun 1910 sampai dengan 1942 perkebunan ini ditanami teh ya teman-teman dan juga kina. Dan begitu kita masuk dari gapura atau pintu masuk tadi ya, kita langsung disuguhi dengan pemandangan hijau nampak menyejukkan mata ya teman-teman. Dan di Bukit Kunir komplek kebun teh Wonosari ini ya teman-teman. Perkebunan ini berada di Kecamatan Lawang, dan Kecamatan Lawang adalah kecamatan paling utara Kota Malang atau Malang Raya ya teman-teman. Suasana makin menenangkan pikiran dikala suhu udara sejuk menyelimuti lokasi yang berada di ketinggian sekitar 95 sampai 1250 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Pemandangannya pun sangat bagus, cuma kalau kita makin naik aduh jalannya minta ampun teman-teman, bener-bener susah. Terlalu tinggi sih enggak, cuma jalannya memang bener-bener lah teman-teman ya. Kebun ini awalnya dikembangkan oleh peneliti dari Jerman ya teman-teman ya pada tahun 1855. Kemudian pada tahun 1875 mulai ditanami kopi dan juga kina ya oleh perusahaan Belanda yang bernama NU Kulturmet atau GM ya teman-teman ya. Dan ini merupakan direktur pertama yang mengelola NP Kultur ini ya teman-teman. Dan setelah beliau meninggal, istrinya yang bernama Carlotte menggantikan kedudukan pada tahun 1910 ya teman, 1910. Jadi setelah pendiri pertama itu meninggal, diambil alih oleh istrinya ya.
anak dari pasangan tersebut, yakni Karnelis melanjutkan bisnis perkebunan dengan menanam teh untuk pertama kalinya ya teman-teman. Sejak masa kepemimpinan Karnelis, tanaman teh yang berada di kebun Wonosari masih bisa ditemui hingga saat ini ya teman-teman. Jadi mulai tahun yang diteruskan oleh anak-anak dari pendirinya itu mulai dari tahun 1910 itu diteruskan oleh anak-anak dari pendiri pertama kali kebun teh ini ya teman-teman, dari penggagasnya dari masa kolonial Belanda itu ditanamin teh sampai saat ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau main ke sini memang view-nya benar-benar bagus teman-teman ya, dan di sini kita bisa bersuap foto dengan background Gunung Guner ya teman-teman. Dan kalau kita terus naik, di sana ada banyak ya teman-teman dari orang-orang yang mau melakukan pendakian ke Gunung Arjuna. Dan di dekat pintu masuk tadi juga ada penitipan, karena juga ada yang melakukan pendakian ke Gunung Arjuna melewati jalur sini ya teman-teman. Tapi saya kurang tahu lewatnya di mana, tapi tadi begitu saya masuk naik di atas itu banyak pendaki yang melewati ya teman-teman ke arah Gunung Guner mau menuju ke puncak Gunung Arjuna ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu vlog saya kali ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon bantuannya untuk subscribe dan komen ya teman-teman. Dan jika video saya ini berkenan, tolong bisa dibagikan ke teman-temannya, serta hidupkan tombol notifikasi sehingga teman-teman bisa menerima notifikasi kalau saya mengupload video-video baru saya. Oke, sekian dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.